Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah hari ini Dadan bisa kembali lagi di acara PKS, Podcast Kita Seru. Sahabat PKS, hari ini kita akan sama-sama membahas bagaimana tentang opini atau pendapat kita bagaimana perkembangan anak muda tanpa internet pada zaman dulu atau pada saat ini. Dan tentunya ini menjadi sebuah topik yang menarik untuk kita saksikan atau kita diskusikan. Dan hari ini alhamdulillah Dadan tidak sendiri, tentunya Dadan mengundang narasumber yang sudah tidak asing lagi kita kenal khususnya di tataran kepemudaan PKS Majalengka, yaitu Kang Egyiana Suryana. Insyaallah nanti kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana pendapat beliau tentang perkembangan pemuda tanpa internet dan juga dengan internet. Untuk itu, Pak sahabat muda, kita kenalkan dulu nih narasumber kita. Assalamualaikum Kang Egy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan saum, kita tetap bahagia, tetap ceria, bahkan memberikan sebuah aura positif ya, khususnya untuk kaula muda sekarang nih. Kang Egy, sekarang kita akan sama-sama berdiskusi tentang bagaimana perkembangan dunia internet. Ya tentunya mungkin Kang Egy waktu masa-masa kecil atau sekarang itu akan ada perbedaan ketika adanya internet atau tidak adanya. Nah hari ini mungkin Dadan akan sedikit banyak berbincang tentang itu dan bagaimana nanti Kang Egy memberikan sebuah opini atau pendapatnya tentang manfaat internet atau tadi khususnya anak muda nih. Anak muda kalau kita lihat ya di mana-mana, mau di kafe, di kendaraan, bahkan di setiap saat mereka tidak lepas yang namanya dengan dunia internet. Jadi di sampingnya itu selalu tidak terlepas gitu ya dari yang namanya internet. Nah hari ini sama-sama kita akan ngobrol nih Kang Egy. Silahkan Kang Egy, bagaimana pendapat Kang Egy atau mungkin tadi dulu waktu Kang Egy pada zaman dulu tidak ada internet dan adanya mungkin bisa merasakan kebermanfaatan internet khususnya bagi kaula muda. Silahkan Kang. Ya, terima kasih Kang Dadan atas waktu dan kesempatannya. Senang sekali saya bisa bersama-sama berbagi dan sharing di acara PKS ya, podcast kita semua ya. Dan teman-teman bisa menyaksikan obrolan kita di channel YouTube kita PKS TV Majalengka. Menanggapi apa yang disampaikan Kang Dadan tadi terkait bagaimana sih kondisi pemuda dengan internet dan tanpa internet begitu ya Kang Dadan ya. Dimana saya merasakan beberapa waktu tahun ke belakang di desa saya tidak ada internet Kang Dadan. Jadi memang pada saat itu saya merasa biasa saja karena belum mengenal dunia luar. Tapi semenjak saya aktif di luar, internet jadi satu kebutuhan gitu Kang Dadan. Karena dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi, kita tidak lepas dari yang namanya internet teman-teman. Mau janjian sama teman, internet. Begitu ya? Iya. Mau nongkrong, janjiannya internet juga ya? Nongkrong nggak ada wifi, nggak jalan. Jadi memang pengaruh internet bagi kaula muda zaman sekarang sangat-sangat menjadi satu kebutuhan, ibarat sebuah nyawa kehidupan internet itu Kang Dadan. Ya baik sahabat, apa yang sudah opinikan oleh Kang Egy tentunya mungkin sama dengan sahabat semua ya. Dan ini Kang, sehubungan dengan tadi ya pengaruh internet dan juga media sosial yang sudah kita saksikan kemudian kita alami hari ke hari gitu kan. Tanggapan Kang Egy sendiri tentang situasi ini bagaimana menyikapi manfaat dan tidak dampak positif negatifnya internet sendiri menurut Kang Egy seperti apa Kang? Terkait dampak manfaat internet itu benar-benar kita rasakan ya, di mana internet menjadi salah satu bukti dari kemajuan teknologi di abad sekarang gitu. Kalau zaman dulu kita belajar buka buku, nyari-nyari buku ke perpustakaan gitu ya. Sekarang kan orang perpustakaan ada, tapi orang lebih senang diam di rumah, ambil gadget, scroll, nyari apapun ada di internet. Jadi sisi lain atau kebermanfaatan internet itu adalah memudahkan akses kita ya, akses kemanapun gitu ya.
Selain memudahkan pola pembelajaran, kita juga merasakan dampak perjalanan yang sangat dimudahkan oleh internet. Dulu kalau kita mau nginep di satu tempat, kita harus datang Nyari-nyari dulu, gitu ya, nyari-nyari, kemana gitu. survei. Sekarang tinggal klik, Langsung banyak, ya. langsung gitu. Ya jadi memang sahabat, yang namanya internet itu bagaimana kita memposisikan menggunakan internet. Kalau kita menggunakan dengan positif, bahkan kebermanfaatan lebih banyak, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak hati-hati, bahkan kita asal menggunakan, maka akan berdampak madorot ya gitu Kang Egi ya. Kalau jadi tergantung bagaimana si pemuda atau kita sendiri ya yang menggunakan internet itu untuk hal-hal yang baik, bisa, bahkan negatif pun bisa. Betul, tergantung pengguna Kang Dadan. Karena tidak sedikit pengguna internet yang menyalahgunakan internet, juga ada banyak. Tapi kalau bagi kita, rasa-rasanya kita sudah dewasa, sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang bisa diakses dan mana yang tidak bisa diakses, sehingga kita nyari kebermanfaatan dari kemajuan teknologi saat ini. Begitu Kang Dadan. Ya baik sahabat muda, itu ya salah satu opini dari Kang Egi. Beliau adalah salah satu ketua bidang kepemudaan PKS Majalengka, dan banyak cerita ya, banyak ilmu dari yang beliau sampaikan. Nah untuk sahabat muda khususnya nih, para kaula muda, ketika menggunakan internet, gunakanlah sesuatu yang bisa memberikan manfaat, bahkan memberikan sebuah istilahnya investasi kebaikan untuk kita semua. Dan sebaliknya juga, jangan sampai bahwa internet itu disalahgunakan sehingga justru akan menimbulkan kemadorotan. Nah terakhir nih Kang Egi, terkait tadi ya masalah dulu nih Kang Egi, pengalaman Kang Egi sendiri ya, ketika dulu belum ada yang namanya dunia internet, kemudian sekarang apa sih yang dirasakan Kang Egi saat ini? Bahkan tadi ya istilahnya kalau orang tua kita zaman dulu kan tidak tahu yang namanya dunia sekarang ya, dengan tumbuh kembangnya internet, bahkan media sosial yang semakin menjamur. Bahkan sekarang kalau apa-apa tinggal gunakan internet. Nah gimana nih pengalaman Kang Egi sendiri? Saya merasakan sendiri Kang Dadan dampak dari adanya internet itu sendiri. Memang di satu sisi internet itu memudahkan kita melakukan banyak akses gitu ya. Tapi di sisi lain harus kita akui juga Kang Dadan, seringkali kita melihat bahwa banyak hal-hal yang berkurang intensitasnya karena internet. Contohnya, mungkin anak-anak muda zaman dulu itu banyak melakukan aktivitas-aktivitas di luar, kayak bermain tradisional, itu kan sering dilakukan. Tapi kalau sekarang rasa-rasanya yang namanya permainan tradisional salah satunya itu jarang sekali ya kita dapatkan ya. Iya, jarang sekali kita dapatkan. Kemudian intensitas atau kualitas dengan keluarga juga agak sedikit berkurang ya Kang Dadan ya, karena internet itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Yang jauh kita kejar-kejar, yang dekat kita abaikan. Dan itu dirasakan sekali. Jadi memang dampaknya kembali ke pengguna masing-masing. Internet itu menjadi salah satu keniscayaan dalam kehidupan sekarang. Tapi mari kita bijak menggunakan internet. Gunakan internet sesuai kebutuhan kita. Ya Gitu, begitu Kang Dadan. sahabat muda ya, apabila kita tadi ya mempergunakan media-media sosial atau internet khususnya, ketika kita gunakan dengan sesuatu yang positif, maka akan berimbas ke hal-hal yang positif. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak menggunakan dengan hal yang positif, maka akan terjadilah yang namanya tadi ya keburukan atau kejelekan-kejelekan. Baik, terakhir nih Kang Egi, tadi sudah banyak ngobrol sana sini terkait manfaat dan tidak manfaat internet ya. Kita akan menyimpulkan nih Kang Egi dari obrolan kita di PKS di podcast kita seru ini. Terakhir Kang Egi silahkan memberikan sebuah kesimpulan untuk acara di PKS kita ini, yaitu di podcast kita seru. Silahkan Kang. Ya teman-teman, di zaman sekarang sekali lagi internet menjadi satu kebutuhan bagi kita semua, karena biar bagaimanapun kemajuan teknologi harus sama-sama kita rasakan dampaknya gitu ya. Tapi kita juga harus ingat bahwa ada hal-hal yang harus kita jaga juga gitu. Misalkan dari kayak tadi banyak hal yang akhirnya tertinggal gitu ya. Maka dari itu teman-teman,
saya hanya menyarankan gitu Kang Dadan, untuk diri saya sendiri tentunya. Satu, kita bijak menggunakan internet. Gunakan internet di waktu yang tepat, di momen yang tepat. Ya, jangan sampai internet kita jadikan alat atau jadikan nyawa kita 24 jam, tapi sisi samping kita tidak merasakan keberadaan kita. Kemudian yang kedua, mari kita tetap budayakan hal-hal yang menjadi kebiasaan kita seperti membaca buku. Karena biar bagaimanapun, ilmu itu salah satunya bisa didapatkan dari buku. Betul, internet juga bisa memberikan kita akses untuk mendapatkan banyak ilmu. Tapi pasti teman-teman merasakan perbedaan ketika kita mencari ilmu, ya, dari akses internet, dari buku, itu beda sekali Kang Dadan. Mari kita tetap budayakan hal-hal yang menjadi apa yang menjadi warisan orang tua kita gitu. Kemudian yang ketiga adalah gunakan internet hanya untuk mengalirkan kebaikan. Setuju. Kalau internet kita gunakan untuk menambah keburukan, rasa-rasanya kita harus belajar lagi bagaimana kita menggunakan internet. Untuk apa sih adanya internet? Tujuan ada internet untuk apa? Mari kita pelajari lagi. Maka dari itu, saya mengingatkan ke diri saya sendiri Kang Dadan. Ya. Karena rasa-rasanya anak muda zaman sekarang nih, kalau lupa bawa HP, nggak ada kuota, lagi chattingan tiba-tiba kuota habis, itu galaunya. Ya serasa gimana gitu ya, serasa ada yang hilang ya, sesuatu yang wah gimana ya itu kalau nggak bisa digambarkan Kang Dadan, nggak bisa digambarkan. Maka dari itu mari kita bijak menggunakan internet. Ya, internet memudahkan kita, tapi jangan sampai melalaikan kita. Begitu Kang Dadan. Setuju Kang Egi. Baik sahabat PKS, demikian bincang-bincang kita atau obrolan kita terkait bagaimana manfaat internet di kalangan kaula muda khususnya dan juga kita pada umumnya ya. Jadi kuncinya bijaklah menggunakan internet, apa tadi kata Kang Egi. Baik sahabat muda, demikian bincang-bincang kali ini di acara PKS Podcast Kita Seru. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.